kita harus dapat menerima murid apa adanya, karena setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajarnya. Bagaimana caranya? Mari simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjuna, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cirebon Selatan dari SMP Negeri 1 Batu. Selama ini saya kurang memahami karakteristik murid, sehingga saya tidak mengetahui apa saja yang mereka senangi dalam pembelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajarnya, minat murid, ataupun profil belajar murid. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, terlebih dahulu saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Dari hasil asesmen tersebut diperoleh 3 anak yang memiliki gaya belajar visual, 3 anak dengan gaya belajar auditori, dan 3 anak dengan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran yang saya lakukan untuk kelas 9 dengan mata pelajaran IPA pada sub pokok bahasan pembelahan sel. Seperti biasa, pembelajaran saya awali dengan memberi salam, menyapa dan menanyakan kabar murid, berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran murid, melakukan persepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, uraian kegiatan yang akan dilakukan, serta penilaian, dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tolong keras dipimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa baik-baik.
pakaian. Meja. Ada berapa meja? Bagus. Terima kasih ya. Silakan duduk ya. Siap belajar? Siap. Baik. Siapa yang masih ingat materi kelas 7 tentang organisasi kehidupan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya. Nah, kalau ada, silakan sebutkan urutan atau susunan atau hierarki kehidupan mulai dari tingkat yang paling rendah hingga terbentuk organisme. Mulai dari apa? Sel. Selanjutnya jaringan. Bagus. Apa lagi? Organ. Setelah organ, sistem organ hingga terbentuk organisme. Bagus. Jadi kita sudah belajar mengenai sel. Nah, bagaimana sel memperbanyak diri? Ada yang tahu? Dengan cara membelah. Bagus sekali. Sebenarnya manusia itu awalnya hanya terdiri dari satu sel yang disebut dengan siklus, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Nah, terbentuklah siklus yang hanya terdiri dari satu sel. Sel inilah yang nantinya akan terus membelah hingga kalian menjadi dewasa dan memiliki sel sekitar 200 triliun. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu ada 4. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pembelahan sel dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati carta, menonton video, menelaah buku, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan fase-fase pada pembelahan secara mitosis dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan mengamati carta, menonton video, dan diskusi kelompok juga, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan fase-fase pada pembelahan sel secara meiosis dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian dapat membedakan pembelahan sel secara mitosis dan dengan pembelahan sel secara meiosis. Adapun uraian kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Kalian akan berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas yang ada di RPP. Kemudian kalian mempresentasikan hasilnya di depan. Oke. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Ya, jadi kalian akan belajar berbasis masalah. Kemudian untuk penilaiannya ada formatif dan sumatif. Untuk sikapnya, Ibu akan lakukan observasi atau pengamatan selama pembelajaran berlangsung. Untuk keterampilannya nanti melalui diskusi dan presentasi. Sedangkan untuk pengetahuannya, Ibu akan berikan kuis di akhir pembelajaran. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya, jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Suryani. Perbedaan antara mitosis dan meiosis. Pertama, tempat berlangsungnya. Mitosis sel tubuh, meiosis sel kelamin. Kedua, jumlah kromosom pada sel anak. Mitosis sama dengan induknya, meiosis setengah dari induknya. Ketiga, jumlah pembelahan. Mitosis 1 kali dan meiosis 2 kali. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas? Sama jawabannya? Sama. Baik. Sekian dari presentasi dari kami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dari kelompok ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ibu Diana. Nomor 1, jelaskan dunia pembelahan sel. Yaitu untuk mengerti sel-sel yang sudah rusak atau mati pertumbuhan dan berkembang biakan. Kedua, jelaskan fase-fase pembelahan mitosis. 1. Profase. Kromosom sudah mengganda kemudian memadai. Membran inti mulai besar menjadi bagian kecil. Metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase. Membran inti mulai kembali bergabung terbentuk sebuah sel anakan yang bersifat diploid. Presentasi dari kelompok kami, saya ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jawabannya sama? Sama. Ya, oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, saya kira kami oleh kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan mereka. 3. Jelaskan fase-fase pembelahan meiosis. 1. Pembelahan profase. Kromosom sudah mengganda, membran inti sudah rusak dan menjadi bagian kecil. 2. Pada tahap metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Pada tahap anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. 4. Pada tahap telofase. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan buat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, boleh dituliskan terlebih dahulu. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa membedakan kesimpulannya? Ada yang bisa? Ya, silakan lihat. Pembelahan sel mitosis berlangsung pada satu ibu, sedangkan pembelahan sel meiosis berlangsung pada sel kelamin. Iya, bagus. Ada yang ditambahkan? Apa lagi yang kalian oleh setelah belajar materi ini? Ya, silakan Siti Jumeka. Terdapat bahan pembelahan sel yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya, betul sekali. Jadi bisa disingkat dengan PROMA, ya. 4 tahapan: PROMA, profase, metafase, anafase, dan telofase. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Apa lagi?
sekarang Ibu akan berikan kuis. Kalian kerjakan selama 5 menit. Kuisnya biar ganda, hanya terdiri dari 5 nomor. Untuk penilaian pengetahuan kalian. Oke, terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga karena kalian telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran hari ini. Dan Ibu ingatkan untuk materi selanjutnya silakan pelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas dipimpin kembali doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husrani, siswa kelas 9 dari SMP Negeri Satap 5 Batu. Saya sangat senang belajar IPA hari ini karena kami dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang kami sukai, sehingga semua bisa aktif dalam kerja kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya memaksimalkan potensi murid, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan, seperti indahnya perbedaan, saling menghargai, kesempatan yang setara, dan kemerdekaan dalam belajar.